Gas yuk, gemar menggambar saham bersama Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya dan bahagia gitu ya. Itu penting soalnya. Baik, sesuai janji juga saya dan Pak Guru Mas Eko Bawono malam ini udah lama kita nggak gemes gitu ya, gemar menggambar saham gitu. Malam ini kebetulan ya Mas Eko Bawono, Pak Guru ini ada waktu, jadi kita manfaatkan untuk belajar bareng dengan beliau. Jadi Mas Eko ini yang saya kenal udah lama ya, dari 2011 saya masuk udah jadi suhu waktu itu di lupa saya. Nah, dan saya tahu beliau ini sangat murah hati untuk berbagi ilmu dan segala macam. Jadi kebetulan malam ini beliau mau sharing. Jadi teman-teman ya sedapat mungkin kita pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya untuk belajar banyak dari Mas Eko Bawono. Jadi malam ini saya akan ditemani oleh Mas Eko dan Edward, munculin juga Ed, biar tahu semua Edward yang mana gitu. Belum mandi Pak. Jadi ini ada yang bantu saya juga, ini suhu saya juga, ini Edward, terutama di forex ya, kalau dulu belajar forex sama suhu Edward ini. Om Edward akan bantu saya untuk merekam, jadi nanti selesai kita ngobrol, kita bisa share ini di grup kita, supaya mungkin yang tidak hadir pada malam ini bisa mengikuti juga obrolan kita. Baik, kemudian untuk supaya kelancaran ngobrol kita, nanti Edward bantuin saya untuk mute semua, mungkin ya, di-mute semua. Kemudian nanti kalau kita pada saat gambar-gambar dengan Pak Guru, ini agak beda mungkin dengan biasanya. Kalau biasanya saya cuma bertiga ngobrol, kemudian kita post di grup. Tapi malam ini saya coba untuk lebih interaktif lah gitu ya. Jadi kita bisa nanti saya kasih kesempatan teman-teman untuk mengikuti dari scratch kosong, kemudian kalau digambar-gambar segala macam, kalau ada yang mau ditanyakan, mau diperjelas, karena kadang-kadang kan kita tahu di grup kita ini kan beragam ya, dari yang mungkin pengetahuan teknikalnya mungkin ada yang blank, ada yang kosong, ada yang mungkin udah agak advance dan segala macam. Jadi jangan malu, tanya aja nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, tidak perlu sungkan, tidak perlu apa. Karena kadang-kadang kita menganggap semua ngerti, ternyata ada yang ngerti, nggak apa-apa. Jadi dengan bertanya itu kita tahu untuk menjelaskan lebih detail, oh ternyata ini yang bagian ini belum ngeh gitu ya. Jadi nanti tolong teman-teman share aja. Dan malam ini santai ngobrolnya, kata Pak Guru, saya nanya sampai kapan terserah gitu ya. Jadi waktunya silahkan aja, nanti kita bahas. Nah, kalau soal flow gitu ya, hari ini mungkin pertama nanti kita lihat dulu kondisi IHSG kita, ya. Kemudian ini tadi Pak Guru DM saya, mungkin berikutnya akan membahas sektor energi, sektor finance, kemudian sektor khusus untuk coal ya, batu bara. Kemudian saham-saham yang nanti akan kita tampilkan, karena ternyata kemarin begitu saya voting ya, semua orang pengen chart sahamnya sendiri-sendiri gitu. Jadi munculnya banyak banget gitu ya. Mana yang bilang kalau 700 chart nanti dibahas di sini gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mengambil chart atau membahas chart-chart yang saya tahu teman-teman kebanyakan punya gitu ya. Yang paling utama yang sering dibahas tiap hari ya pasti SMA. Kemudian kemarin ramai juga di grup saya lihat ngomongin friend. Nanti friend Pak Guru akan sampaikan juga. Kemudian banyak yang sangkut land, gitu ya, tanah warisan itu katanya. BMTR lagi rame, kemudian Doit, Pak Guru juga pengen tampilkan BBRI juga. Teman-teman mungkin jangan fokus pada sahamnya, tapi nanti bagaimana cara membuat analisanya. Jadi setelah selesai ngobrol malam ini, saya sih berharap dengan Pak Guru dan Hued itu teman-teman bisa mengaplikasikannya ke saham-saham masing-masing. Post aja di grup, nanti Pak Guru kalau sempat lihat juga bisa dikoreksi, bisa diberikan input dan segala macam. Jadi tidak harus semua yang
saham teman-teman dibahas pada malam ini. Satu lagi ini bisa jadi kuda hitam ini judulnya katanya, GDST. Kemudian MNCN ini juga nanti akan diterangkan atau dibuat chartnya oleh Pak Guru. Tapi yang jelas ini mungkin bisa mengcover beberapa tipe yang berbeda sehingga teman-teman bisa nanti mengaplikasikan kepada sahamnya masing-masing. Terus ada penjelasan singkat mengenai Popgun karena ini terbukti beberapa kali juga pattern Popgun ini juga jadi penanda awal kenaikan yang signifikan gitu ya. Oke, kita sapa dulu Mas Eko. Selamat malam Mas Eko, Pak Guru. Halo, malam Pak D. Dan kalian semoga selalu sehat ya. Nah, monggo disapa dulu teman-teman ini. Mas Eko sehat? Sehat, puji Tuhan sehat Pak D. Terima kasih. Sehat. Ya, oke. Soalnya capek kayaknya hari ini, tapi menyempatkan diri untuk bertemu teman-teman ya dari tugas luar kota masih bersedia untuk ini. Terima kasih loh Mas Eko sudah menyediakan waktunya. Oke, monggo Mas Eko dimulai share screen dan kita ngobrol malam ini. Oke, baik. Oke, sebelumnya minta maaf ya karena acaranya mundur 1 jam karena saya harus ke Solo tadi siang, jadi biasa nguli jadi pulangnya agak sore, jadi ya seperti itu ya, minta maaf mau mundur 1 jam. Saya izin share screen ya. Oke, apakah bisa dilihat? Jelas Mas, clear. Oke ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan ini dulu ya terkait dengan bisa dibilang entah itu basic O'Neill atau saya share ini aja ya, mungkin basic trading setup saya ya. Sebenarnya simpel aja sih. Ini sebenarnya juga pertanyaannya Mas Rangga ini. Ini ya, jadi saya selalu melihat chart itu sebagai pola yang berkelanjutan. Jadi saya pengen lihat bahwa chart itu, saham itu bergerak uptrend dulu ya. Seperti itu, kemudian nanti dia konsolidasi di sini ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam ya di sini ya. Jadi bisa cup gini ya, cup gini atau double bottom gitu ya. Seperti itu, atau ini saya tambahin yang tadi, ini jadi cup with handle gitu. Jadi saya selalu lihat seperti ini. Kemudian kalau biasanya ya ini ya buku-buku teknikal yang pernah saya baca itu biasanya membahas pola saja seperti itu ya. Jadi jarang membahas karakteristik penting dalam chart ya. Jadi banyak sekali buku-buku yang bilang volume gitu ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu banyak yang membahas, menurut saya lah ya, volume gitu. Sebenarnya volume yang diinginkan seperti apa sih, seperti itu ya. Biasanya kan basicnya harga naik, volume naik, berarti boleh seperti itu ya. Dan ada bermacam variannya. Nah, di sini saya selalu melihat ini ya, pada saat uptrend. Nah, di sini itu volumenya seperti apa gitu. Yang diinginkan adalah volumenya juga harusnya naik gitu ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti yang volumenya tidak ada kecenderungan naik, nggak bagus gitu. Tapi yang diinginkan adalah volume di uptrend ini bagus seperti itu ya. Kemudian selama konsolidasi di sini, di area hijau ini, ya berarti kalau pas turun, dia volume turun, pas naik, volumenya naik, seperti itu. Kemudian saya juga pernah sharing chart raja ya, jadi saya hitung benar-benar, jadi pada saat naik itu, atau turun, itu berapa sih jumlah barnya atau histogramnya di atas volume rata-rata. Jadi kalau
adalah yang banyak itu yang di atas rata-rata itu yang hijau yang pada saat naik seperti itu ya. Kemudian juga sebenarnya bisa juga diidentifikasi misalkan di supportnya di bottom di sini misalkan tutup di atas di mendekati highest-nya di minggu itu. Seperti itu juga bagus atau pas naik di sini itu misalkan naik 5 minggu berturut-turut atau 6 minggu berturut-turut dengan volume yang bagus. Nah, itu juga sebagai karakteristik volume atau struktur chart yang bagus ya. Dan ini seingat saya tidak banyak dibahas di buku teknikal ya, kecuali O'Neill seperti itu ya. Tapi bukan berarti ini ya menafikan yang lain ya. Tapi ini saya sampaikan kenapa saya suka O'Neill karena itu ya. Jadi membahas sebenarnya karakteristik volume yang sangat penting ya, yang tidak hanya sekedar volume naik, harga naik, boleh seperti itu, enggak seperti itu, tapi lebih detail seperti itu ya. Oke, jadi kira-kira itu ya setup trading saya. Sebenarnya ini simple seperti itu, simple. Dan kalau untuk syarat-syaratnya, saya sudah pernah posting di grup besar ya, grup TT itu ada saya kasih hashtag basing seperti itu ya, kalau nggak salah basing ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat lagi syarat-syaratnya seperti itu ya. Kemudian mungkin teman-teman bertanya ya, ini kenapa kok saya lihatnya uptrend seperti itu ya? Karena kan apa ya? Mungkin ini agak aneh juga gitu ya. Karena mungkin kebanyakan biasanya selalu melihat dari sisi reversal seperti itu ya, seperti itu. Dan sebenarnya view yang reversal itu juga tidak apa-apa, juga memang itu dulu saya juga seperti itu ya. Jadi melihat sukanya cari reversal pattern seperti itu, tapi setelah kenal O'Neill mungkin view saya agak beda ya. Nah, kenapa saya selalu melihat pola kelanjutan, karena saya bisa melihat ini ya. Bentar. Karena saya bisa membuat perakiraan dengan Fibo extension seperti itu. Biasanya kalau chart pattern seperti ini ya, diukur kedalaman pola seperti ini. Ya, ini saya juga selalu pakai ini dan biasanya saya juga jual 2 sampai 4 tik di bawah proyeksi seperti ini ya. Tapi belakangan jika saya tidak menjual gitu ya, berarti saya pakai pendekatan ini ya. Jadi pakai Fibo extension yang saya lihat Fibonya seperti itu. Oke ya, mungkin bisa dipahami ya. Ya ini view saya ya. Seperti itu, silakan teman-teman tetap menggunakan, misalkan kalau sudah menemukan style trading yang nyaman, silakan memakainya gitu, karena itu yang tentunya nyaman dan sesuai dengan risk profile dari teman-teman ya. Ya ini sekedar sharing saja kenapa saya memakai pola kelanjutan seperti itu. Oke, sementara seperti itu, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Mungkin ya, kalau silakan teman-teman. Open mic langsung bisa, Ed. Kalau ada pertanyaan silakan di raise hand dan buka mic-nya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang mencoba menyampaikan pertanyaan ya Pak Guru. Boleh, silakan. Ya, jadi kan memang kan selalu kan pola kelanjutan. Nah, apakah menunggu koreksi seperti cup tadi, kemudian mencari koreksinya, dibelinya di tempat koreksi, atau bagaimana Pak Guru? Atau pada saat lagi kelanjutan, lagi naik, masuk di tengah jalan gitu, atau bagaimana? Itu kan jadi dari hasil analisa, akhirnya treatment untuk tradingnya seperti apa? Itu Pak Guru. Oke, baik. Kasih pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya mungkin saya pernah sampaikan ya, kalau trading di area ini ya, itu sulit gitu ya, sulit. Jadi
ini kan kalau saya bilang, karena sebenarnya saya juga istilahnya apa ya, bisa-bisaan aja ya, Elliott Wave seperti ini kan berarti wave 1 ya. Trading di wave 1 tuh sulit gitu. Jadi partisipasinya masih rendah dan kita nggak ngerti sampai sejauh mana uptrend ini akan selesai gitu ya. Akan selesai tuh sampai mana sebelum dia koreksi seperti itu. Cuman nanti saya coba pakai pendekatan ya yang mungkin nanti silakan disesuaikan untuk trading di uptrend ini, prior uptrend ini ya, seperti itu. Itu yang pertama, WET. Terus yang kedua, ini kan basing ya, koreksi. Nah, ini saya sebenarnya tidak terlalu suka untuk trading di sini, seperti itu ya. Trading saat turun itu tidak terlalu suka, meskipun kita bisa pakai pendekatan Fibonacci retracement, seperti ini ya. Misalkan ini. Nah, seperti ini. Bisa juga seperti itu. Tapi ini kan isi apa ya? Sebenarnya saya tuh tipenya bukan tipe yang sabar sebenarnya. Jadi kalau bikin basing itu waktunya lama gitu. Jadi kalau misalkan taruhlah kita biasa pakai golden ratio ya, itu 61,8%, itu biasa masuk gitu ya. Tapi saya nggak sabar karena dia butuh naik seperti itu ya. Seperti itu. Ya kalau naik, kalau malah jadi gini gimana misalkan turun nih bikin lower low ya susah juga ya seperti itu. Jadi saya juga tidak trading pada saat dia misalkan mencapai Fibonacci retracement tertentu, enggak. Nah kemudian pada saat dia naik ya itu sebenarnya saat yang saya tunggu-tunggu ya, karena filosofinya itu kan saham yang kuat itu harus menunjukkan kekuatannya gitu. Itu filosofinya ya. Jadi kalau dia nggak nembus resisten terkuat, itu ya saya berpikir itu bukan saham yang kuat. Nah, resisten ini mungkin tiap trader atau tiap individu pasti beda. Resistennya yang mana seperti itu ya. Nah, kalau saya resistennya itu resisten terkuat itu adalah ya pada saat dia nembus resisten yang di sini ya. Di sini ya. Nah, ini. Atau tergantung chartnya ya. Kalau double bottom ya berarti di sini. Seperti itu ya resistennya. Gitu. Jadi resisten terkuat itu ya istilahnya resisten terakhir sebenarnya ya. Seperti itu. Mungkin di sini di daerah-daerah sini mungkin juga ada resisten-resisten tertentu ya. Yang kalau kemarin misalkan ada yang curi start seperti itu ya. Ini bisa aja. Dan saya pernah sharing kalau nggak salah Raja ya. Raja itu di sini itu sempat ada basing kecil dan itu sudah breakout base ya, dan akhirnya memang men-trigger dia breakout pattern yang lebih gede. Nanti saya coba share Raja juga ya, seperti itu. Kira-kira gitu, Bu Ed. Semoga bisa menjawab ya. Menjawab sekali, Pak Guru. Cuma ada pertanyaan lanjutan nih. Oke. Pertanyaan begini, itu kan ada prior uptrend, consolidation, kemudian nanti kalau breakout berarti continuation dari uptrend sebelumnya gitu ya. Ya. Nah, kalau Pak Guru kira-kira berapa kali uptrend dan consolidation yang akan ditradingkan? Misalnya uptrend, impulse gitu, correction, terus naik lagi, terus koreksi, misalnya sudah sampai target yang extension tadi, koreksi lagi, terus breakout lagi, apakah itu masuk lagi atau bagaimana kira-kira Pak Guru? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, ini sebenarnya kelemahan trading saya itu kan pakai mata ya, cuma pakai mata, jadi dan harus manual. Jadi kadang beberapa saat itu breakout base, tapi udah ketinggalan jauh gitu ya, seperti itu. Nah, itu saya memungkinkan juga untuk mengambil di atas gitu ya, di atas karena ini sebenarnya kalau menurut O'Neill ya, berdasarkan pengalaman di saham-saham Amerika ya, tapi saya pikir juga sesuai berlaku juga ya untuk saham-saham di kita, itu keuntungan paling besar itu ada di stage atau base, jadi 2 stage atau 2 base pertama gitu. Jadi
saya masih bisa masuk di base yang kedua atau stage yang kedua, seperti itu. Gitu, Ed. Kemudian kalau untuk cara yang lain, meskipun mungkin bukan breakout base, tapi ada yang namanya, mungkin pernah juga saya share atau Pak DHM juga sampaikan ya, jadi 3 tight wick closing ataupun 4 tight wick closing seperti itu sebagai entry point juga ya, karena pada dasarnya itu istilahnya bagian di mana kita bisa average up ya dengan porsi yang lebih kecil ya. Jadi misalkan awalnya 100 lot atau misalkan 10 juta gitu ya, kemudian pas nemu pattern seperti itu ya, jadi 3 tight wick atau 4 tight wick kita bisa nambah misalkan 2 juta, jadi 20% dari dana awal seperti itu. Nah, seperti itu. Atau misalkan tidak breakout base, tapi juga dia pas habis naik, kemudian dia mantul di moving average 10 week, itu juga bisa. Seperti itu. Tapi biasanya saya nggak terlalu banyak di sini, tapi lebih banyak di breakout base-nya. Nah, kadang sebenarnya saya mainly-nya utamanya hanya di 2 base pertama ya. Tapi kalau ada hal yang bagus seperti itu, ya saya tetap coba masuk dan misalkan ada di base yang ketiga seperti itu. Dan ya kalau lagi dapat ya, mungkin base yang ketiga ini kadang bisa jadi pergerakan yang parabolik ya. Jadi cepat gitu ya, cepat naiknya cepat dan singkat seperti itu ya. Ini sebenarnya saya masih belum nemu karakteristik seperti apa yang bisa membuat parabolic movement seperti itu ya. Tapi saya kadang-kadang juga trading di base yang ketiga seperti itu. Dan sebenarnya kalau kata O'Neill sendiri, kalau sudah di base ketiga atau keempat itu strukturnya kurang bagus ya. Tapi kalau saya lihat beberapa saham di Indonesia itu, baik itu di base ketiga atau base keempat, kalau hitungannya saya tidak salah loh ya, itu tetap bisa naik yang lumayan ya. Jadi kayak misalkan dulu misalkan Tekim INKP itu kan sebenarnya base-nya beberapa kali ya. Cuman memang dia base pertama, base kedua itu panjang ya, panjang sekali, dan itu mungkin yang bikin dia naik tinggi seperti itu. Gitu, Ed. Semoga menjawab ya. Iya, thank you Pak Guru. Teman-teman Mungkin sekalian itu untuk basing butuh berapa minggu ya Pak Guru? Teman-teman beberapa kali juga nanya itu juga. Maksudnya yang dimaksud dengan break ini, kayak kemarin kita ngomongin SMA kan, minimal 6 minggu gitu kalau Pak Guru bilang kan. Supaya teman-teman juga ikut ngitung bahwa pada saat basing ini, pada saat bentuk kurva ini itu minimal berapa minggu gitu yang valid menurut O'Neill. Oke. Ya. Jadi kalau menurut O'Neill, jadi saya ngikuti O'Neill ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk basicnya polanya cup ya, jadi cup biasa gitu, itu minimal 6 minggu. Kemudian kalau cup with handle, kemudian double bottom itu 7 minggu. Kemudian misalnya flat base itu minimal 5 minggu, seperti itu. Ya, sebenarnya untuk durasi ini saya ingatnya ini sih ya, bukunya Santo Vibi ya. Santo Vibi itu jual saham Anda lebih mahal ya. Kalau nggak salah itu pattern itu umumnya butuh waktu 1,5 bulan kalau nggak salah ya. 1,5 bulan. Berarti artinya kan kira-kira 6 mingguan ya. Ya cocok lah seperti itu. Sama O'Neill. Seperti itu. Supaya buat catatan teman-teman juga ya. 6 minggu basing, kalau break ya itu kalau alirannya Mas Eko tadi dibilang bahwa saham yang kuat itu harus menunjukkan dulu kekuatannya, itu prinsipnya O'Neill. Makanya kan beberapa kali teman-teman ada yang nanya itu, masa yang kalau high tide flag yang HTF itu masa kita 100% baru beli gitu. Kemarin saya juga pernah nanya ke Mas Eko waktu itu ya, bahwa ya memang gitu kalau O'Neill, kalau udah 100% terbukti kuat banget gitu. Jadi kalau dia break lagi setelah bentuk pattern yang konsolidasinya, maka itu kemungkinan besar akan jadi lebih kuat lagi gitu. Ya itu untuk memang O'Neill prinsipnya seperti itu. Oke, lanjut Mas Eko. Oke, baik.
Dari teman-teman selain HUET ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini ya, terkait dengan misalkan continue view-nya untuk kelanjutan, pola kelanjutan. Silakan. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin ini ya topik berikutnya ini pattern-pattern dari candle atau bar ya. Itu dulu yang saya balik ya. Teman-teman mungkin saya sering bilang pop gun seperti itu, kemudian 3 in 1 seperti itu. Ini gambarnya seperti ini ya, mungkin biar lebih jelas gambarannya. Yang pertama ini dulu ya, sebentar. Pattern ini yang inside bar ya, inside bar. Inside bar ini berarti ada 2 bar ya, atau 2 candle. Nah ini seperti ini gampangnya. Inside bar ya, jadi bar yang kedua itu high sama low-nya tidak melebihi dari high sama low-nya yang mother candle-nya. Ya, seperti itu. Itu inside bar. Kemudian ada yang namanya double inside. Nah, seperti ini. Jadi bar yang ketiga itu high-nya sama low-nya tidak melebihi high sama low-nya yang bar yang kedua. Oke ya. Kemudian ada ya yang sering saya sampaikan pop gun yang tadi Pak DHM, pop gun gini. Pakai yang ini ya. Nah, 3 bar ini ya. 1, 2, 3. Jadi yang tengah ini diselimuti bar di kanan kirinya, high low-nya. Itu pop gun. Ini nggak terbatas kayak gini, ini bisa juga ke atas seperti itu ya. Seperti itu, atau ini bisa juga di sini gitu. Jadi yang penting yang tengah ini diselimuti bar di kanan kirinya. Oke. Oke, kemudian 3 in 1 ya, pola joki 3 in 1. Nah, ini pakai 4 candle. 4 candle, berarti candle ini 2, 3, 4 ini high low-nya tidak melebihi mother candle-nya ya. Gimana caranya ini? Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, jadi 2, 3, 4 high low-nya tidak melebihi merah ini ya, seperti itu. Tidak boleh melebihi atau sama dengan, karena kalau sama dengan itu udah bukan pattern 3 in 1 lagi. Nah, ini butuh konfirmasi ya. Konfirmasinya ini. Jadi kalau ada yang tutup di atas garis merah, atau kalau dia breakdown berarti ya mungkin pergerakannya bisa lanjut ke bawah. Seperti itu. Jadi ini konfirmasinya di sini. Ini closing ya, teman-teman ya. Jadi ini kalau pakai bar chart kanan. Ya, closingnya di atas ini. Ya ini nggak harus di ini sih ya, bisa di sini juga sih. Oke, oke ya, bisa dipahami ya. Nah, terus ada yang namanya dibalik, jadi reverse ya, jadi kebalikannya. Nah ini berarti trigger barnya di sini. Oke ya. Jadi kalau ini posisinya di kiri berarti 3 in 1, kalau di kanan berarti reverse 3 in 1. Seperti itu. Oke. Kemudian satu lagi yang mungkin pernah saya sharingkan tapi mungkin jarang ya. Ada yang namanya arrow. Seperti ini ya. Jadi arrow. Bukan any arrow loh ya. Wah. Nggak banyak yang tahu itu. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini ada misalkan uptrend gitu ya. Itu berarti dia naik, terus seperti ini dia bikin
bikin lower low ini ya. Nah, itu terus candle yang keempat ini diselimuti candle yang ketiga. Ini sebenarnya kalau ini dihilangkan, jadi pakai 2 candle ini 3 sama 4 ini dihilangkan berarti, atau ini disambung gitu ya, berarti kayak double inside bar, double inside ya. Kalau ini dihilangin udah jadi double inside ya. 1, 2, 3 seperti itu. Nah, ini pola-pola bar. Mungkin kalau ada sih pola-pola candle namanya, tapi saya nggak hafal ya. Tapi ini karena kebetulan saya baca di Elliott Wave International, yaitu saya hafalnya yang itu. Jadi Popgun, Inside Bar, 3-in-1 seperti itu. Ya, silahkan disesuaikan dengan nama-namanya yang teman-teman ingat ya di candle, di formasi candle. Oke. Kira-kira seperti itu. Pak Guru, yang arrow ini triggernya yang mana? Nah, pertanyaannya bagus. Nah, ini triggernya sebenarnya istilahnya ini ya, apa ya istilahnya, ini yang sebenarnya yang saya baca itu tidak ada konfirmasinya seperti itu. Cuman biasanya kalau dia ada di sini ya, dia melewati ini, melewati istilahnya garis ini ya. Nah, garis ini, kita ini kan dibikin garis seperti itu sebagai konfirmasi, jadi melewati ini. Mungkin ini kayak seperti apa ya? Triangle kecil. Penan yang kecil. Penan kecil. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Cuman ini kan cuman formasi 4 candle seperti itu. Ya. Itu Ed. Kira-kira sudah bisa dipahami ya. Dan weekly, jangan lupa, teman-teman suka lupa ini. Hah? Weekly kan base-nya kan, chartnya. Enggak. Nggak apa-apa, daily oke juga biasanya. Bisa daily, bisa. Oh, oke. Bisa daily atau time frame yang lebih kecil, mungkin untuk forex juga bisa. Bisa ini. Oke, sip. Oke ya, oke.